Pemusnahan narkoba di Batam tampilkan 6 tersangka, Freddy Pratama dan Dewi Astutik masih bebas. Pemusnahan narkoba di alun-alun Batam Center, Kamis, 12 Juni 2025, menghadirkan 6 tersangka. 4 tersangka berstatus WNI atas nama Fandi Ramdhani, Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan, dan Hasiluan Samosir dihadirkan dalam pemusnahan narkoba di Batam itu. Selain itu, terdapat 2 tersangka lain berinisial WP dan TL berkewarganegaraan Thailand. Pemusnahan narkoba di Batam ini kian meriah, bukan hanya dengan kedatangan sejumlah pejabat tinggi di Republik ini, sebut saja Kepala BNN RI, Menko Polhukam, KSAL hingga perwakilan staf kepresidenan. Namun kegiatan ini makin meriah dengan pesta rakyat. Mulai dari funwalk, door prize hingga hiburan dari sejumlah artis tanah air dan ibu kota. Buat yang belum tahu, Direktorat Intelijen BNN dan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai sebelumnya melakukan joint analisis untuk melacak kapal yang digunakan sindikat tersebut. Hasilnya, kapal Sea Dragon Tarawa berhasil diidentifikasi sebagai sarana pengangkut sabu-sabu. Pada awal Mei 2025, kapal berlayar dari Laut Andaman menuju perairan Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Tim gabungan lantas menindaknya di perairan Indonesia pada 2 Mei 2025 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Operasi gabungan melibatkan 2 kapal dari Bea Cukai, BC 20003 dan BC 20007, 2 kapal tempur dari Lantamal 4 Batam, KRI Surik 645 dan KRI Silea 858, serta personel dari Polda Kepri dan Bais TNI. Kemudian, kapal digiring ke dermaga Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Uncang untuk penggeledahan. Dalam kapal, petugas menemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu seberat total sekitar 2 ton. Diketahui, barang haram itu disembunyikan di kompartemen samping mesin dan bagian depan kapal. Proses pengungkapan kasus tersebut rupanya memakan waktu panjang, yakni sekitar 5 bulan, untuk melakukan analisis, penyelidikan, dan penangkapan. Selain barang bukti, 6 awak kapal turut diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun di balik hingar-bingar pemusnahan narkoba di Batam yang terbilang fantastis, masih tersimpan PR besar mengenai sosok Dewi Astutik alias Mami. Wanita kelahiran Ponorogo, 8 April 1983 ini disebut-sebut sebagai otak dari upaya penyelundupan narkoba seberat 2 ton itu. Nama Dewi Astutik muncul saat konferensi pers penyergapan yang dilakukan BNN dan didapati 2 ton sabu-sabu dari KM Sea Dragon Tarawa di perairan Karimun pada awal Mei 2025. Melansir laman Instagram BNN RI, Demi Astutik bahkan sudah masuk daftar pencarian orang alias DPO. Selain ia, terdapat nama Wang Xiangming alias Miming atau yang dikenal dengan Freddy Pratama. BNN sebelumnya memberikan red notice yang menjadikan Dewi Astutik buronan Interpol sejak 2024. Sebelum itu, nama Dewi Astutik sempat mencuat setelah BNN membongkar peredaran heroin 2,76 kg. Terungkapnya kasus berawal ketika Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mengamankan seorang pria berinisial ZM pada 24 September 2024. Saat itu, ZM baru tiba di Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta setelah menumpang pesawat dari Singapura. Setelah kopernya digeledah, ditemukan narkotika jenis heroin sebanyak 2.760 gram yang disembunyikan di dinding koper. Pada saat pemeriksaan, ZM mengaku, barang haram tersebut akan diserahkan kepada SS melansir Surya.co.id. Dari pengakuan ZM, tim BNN pun bergerak menangkap SS. Selanjutnya, BNN dari keterangan SS diketahui pelaku lain berinisial A. A merupakan orang yang memerintahkan ZM dan SS untuk mengambil heroin dari seorang perempuan, bernama Dewi Astutik, DA, di Kamboja. Tim BNN akhirnya menangkap A di Medan, Sumatera Utara. Kepala BNN RI, Komjen Pol Martinus Hukom, SIK, MC sebelumnya merespons apakah peredaran ini masuk dalam jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Martinus mengatakan masih dalam pendalaman tim gabungan. Apakah ini jaringan gembong Freddy Pratama dan Dewi Astutik? Ini masih dalam penyelidikan. Sebab, para buronan ini masih berada di salah satu wilayah di Thailand, sebutnya saat berada di dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang Batam, Senin 26 Mei.